Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du, pertama-tama puji dan syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kudrat dan iradahnya kepada kita semua sehingga dapat berkumpul pada pagi menjelang siang ini di ruangan kelas 3B sekolah yang kita cintai, yaitu di Kabupaten Bayu. Kemudian salawat dan salam sama-sama kita tanyakan ke Tuhan Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dalam kebodohan dalam berpendidikan yang masih kita jalani sampai saat ini. Yang terhormat Dewan Guru SD yang ke-1 Candera Bayu, sebentar kita duduk sebelum kita pulang ke rumah masing-masing, di mana barusan seperti biasa kita melakukan aktivitas yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, kita mengajar anak didik kita dan keadaan intinya sampai anak didik kita berhasil tentunya. Pada kesempatan ini di samping saya Ibu Maisura, salah satu guru kita yang pada tahun ini telah terpilih untuk menjadi CGP atau calon guru penggerak. Nah, jadi kita berharap beliau bisa berhasil sehingga di masa yang akan datang guru-guru di sekolah kita ini juga akan lebih banyak menjadi CGP atau calon guru penggerak. Karena program pemerintah di 2024 semua sekolah-sekolah di Indonesia ini sudah menjadi sekolah penggerak. Jadi di tahun 2022 ini saya juga sudah mencoba untuk mendaftarkan sekolah kita menjadi calon sekolah penggerak, menjadi calon. Ya, nanti tentunya akan melewati berbagai macam seleksi, juga pelatihan yang telah saya ikuti kemarin di Nugraha 3 hari dan di Hotel Singapura 3 hari. Jadi setelah itu nanti akan melewati tahapan-tahapan yang lain lagi. Bukan begitu mudahnya kita akan dibedakan sebagai sekolah penggerak. Jadi kita sekolah besar, alangkah sedihnya kalau seandainya sekolah kita tidak bisa menjadi sekolah penggerak. Dan lagi pula saya selama ini selalu mendorong ibu-ibu semua, apalagi yang muda-muda, supaya bisa menjadi guru penggerak. Dan alhamdulillah salah satu di antara guru kita, Ibu Maisura, telah menjadi CGP, calon guru penggerak. Nanti setelah proses selama pelatihan 8 bulan, 9 bulan, Ibu Maisura baru ditetapkan sebagai guru penggerak. Jadi kalau saat ini masih sebagai calon guru penggerak. Nah, saya selaku kepala sekolah di sekolah ini sangat mendukung upaya yang telah dilakukan oleh Ibu Maisura, yaitu mengikuti kegiatan-kegiatan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan di dalam sistem pembinaan guru penggerak. Saya memberikan dorongan penuh supaya Ibu Maisura bisa berhasil. Dengan berhasil Ibu Maisura nanti akan menjadi pemicu bagi ibu-ibu yang lain untuk mencoba mendaftar sebagai CGP, calon guru penggerak. Jadi untuk saat ini dalam kita menghadapi pendidikan ini kita tidak boleh tinggal diam. Kalau kita tinggal diam, kita tentu akan terlindas. Siapa yang melindas? Orang-orang yang tidak tinggal diam. Mereka akan selalu bergerak, selalu bergerak, belajar, sehingga kita yang tidak belajar akan ketinggalan. Dan yang ini yang saya sangat tidak harapkan terjadi di sekolah kita. Oleh sebab itu kita semua wajib untuk selalu belajar, untuk selalu berinovasi, untuk selalu berinteraksi dengan orang-orang yang telah berhasil, sehingga guru-guru di sekolah kita pun berhasil. Pada kesempatan ini Ibu Maisura telah melalui satu tahapan, yaitu tentang belajar modul 1, di mana di modul 1 ini nanti materinya lebih menyulut tentang budaya positif di sekolah. Nah, ini sangat bagus, budaya positif. Jadi sesuatu yang positif kita budayakan pada gurunya, pada anak didiknya, semua yang positif, termasuk masalah disiplin waktu, disiplin tempat, disiplin pakaian, disiplin tata kerja. Semua itu merupakan bagian daripada pembiasaan budaya positif. Nah, jadi budaya positif itu tanpa kita biasakan, budaya positif itu tidak akan menyatu dengan kita. Oleh sebab itu dibiasakan supaya budaya positif itu selalu ada pada diri kita masing-masing. Nah, tanpa kita biasakan, budaya positif itu akan menjauh dari kita. Nah, jadi harus kita biasakan semua segi yang terjadi di dalam lingkup belajar kita ini adalah yang positif. Tentunya nanti apa-apa saja itu dalam materi
Di modul 1, Ibu Masyura nanti akan menyampaikan kepada kita semua, kepada ibu-ibu, kepada saya, dan kepada siapa saja yang ada di sekolah kita ini. Oleh sebab itu, jangan lupa kita untuk selalu belajar bersama Ibu Masyura, karena beliau telah banyak mendapatkan materi selama beberapa hari ini, atau sudah sebulan ya, sudah sebulan mengikuti program CGP atau Calon Guru Penggerak. Nah, jadi sebagai pembukaan dari saya, mungkin hanya ini dulu yang saya sampaikan. Sekarang Ibu Masyura akan menyampaikan yang lebih banyak lagi kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, sehingga kita masih bisa berkumpul di kelas SD Negeri 1 Syamtila Bayu. Tidak lupa salawat beriring salam kita sajikan ke pangkuan Nabi besar Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau telah membawa kita dari alam kebodohan kepada alam yang penuh ilmu pengetahuan. Penghormatan saya kepada Bapak Kepala SD Negeri 1 Syamtila Bayu, dan juga penghormatan saya kepada Bapak Ibu Dewan Guru serta rekan-rekan guru yang lain yang bersedia hadir untuk mengikuti sosialisasi modul 1 pendidikan guru penggerak. Terima kasih. Baiklah, pada kesempatan ini saya sebagai calon guru penggerak angkatan 4, kami di sini diharapkan untuk mensosialisasikan apa saja yang pernah kami dapatkan dalam pendidikan guru penggerak kepada sekolah yang kami tempati. Di sini pada hari ini saya ingin menyampaikan sosialisasi modul 1 berkaitan dengan budaya positif. Ya, di sekolah ini kita walaupun tidak belajar dari guru penggerak, kita sudah pasti telah menerapkan budaya positif. Semua kita sudah tahu budaya positif di sekolah itu selalu kita terapkan dari pertama masuk sampai pulang sekolah. Tetapi di sini saya ingin menyampaikan hanya pendalaman saja apa yang telah saya terima. Nah, di sini judulnya kita sudah lihat, di sini adalah sosialisasi modul 1 pendidikan guru penggerak, filosofi Ki Hajar Dewantara dan budaya positif di SDN 1 Syamtila Bayu. Budaya positif di sini merupakan perwujudan dari Ki Hajar Dewantara yang mengatakan bahwa seorang pendidik itu merupakan sebagai petani yang mempunyai kewajiban menanam tanaman padi, memberi pupuk, air, membasmi ulat, jamur yang mengganggu hidup tanaman. Jadi kita sebagai pendidik ini diibaratkan sebagai seorang petani yang mendidik anak murid kita untuk menjadi orang yang berguna, selamat dan bahagia. Itu menurut Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya, budaya positif ini dibagi menjadi beberapa aspek. Yang pertama, perubahan paradigma belajar, yaitu perubahan paradigma ini mengikuti pada perubahan pola kita mengajar di sekolah. Ya, kalau dulu kita mengajarnya hanya mengharapkan anak didik kita untuk mendapat nilai yang baik, tetapi sekarang kita harus mengikuti kemauan peserta didik. Itu perubahan paradigma belajar. Disiplin positif. Kalau disiplin positif ini dibagi menjadi kebutuhan dasar, posisi kontrol, restitusi, keyakinan kelas, segitiga restitusi. Di sini kita akan menerapkan disiplin positif yang pertama untuk tahun ajaran semester baru ini. Saya sebagai calon guru penggerak mengharapkan kepada ibu-ibu, bapak-bapak, wali kelas semua untuk bisa menerapkan keyakinan kelas, bukan peraturan kelas. Ya, kita buat keyakinan kelas ini bersama dengan peserta didik. Bagaimana mereka menginginkan kelas impian di kelasnya? Kita tanyakan sama siswa bagaimana keinginan mereka. Kita sepakati bersama menjadi sebuah keyakinan kelas. Selanjutnya, segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah posisi kontrol guru dalam memberikan bimbingan kepada siswa. Kalau dulu kita pernah memberikan posisi kontrol kita sebagai penghukum. Misal ada siswa yang terlambat, kita menghukum dia berdiri sebelah kaki di depan. Sekarang dengan pandangan Ki Hajar Dewantara ini tidak boleh, ya, karena sifat penghukum itu bukan sifat yang diharapkan pada budaya positif. Tetapi bagaimana
kita harus menerapkan di sini posisi kontrol guru sebagai manajer. Kita bisa jadi teman, bisa jadi ibu, bisa jadi tetangga, bisa jadi siapa aja. Ya, jadi di sini menjadi segitiga resolusi yang bersifat manajer yang baik. Selanjutnya di sini perubahan paradigma ini kita ibaratkan sebagai kegiatan kepalan tangan. Misal, ada Anda dan teman Anda. Sobeklah secari kertas, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Lalu masukkan ke dalam kepalan tangan Anda. Anda genggam kepalan tangan dengan berisi sesuatu yang sangat berharga. Apakah Anda akan melepaskan atau membuka kepalan tangan jika kawan Anda membujuk, merayu, atau bagaimanapun caranya untuk membuka? Apakah Anda akan membukanya? Nah, itu nanti bisa ibu-ibu jawab. Selanjutnya, eksplorasi mandiri dari budaya positif. Budaya positif di sekolah bisa terlaksana kalau semuanya tersedia. Bisa lingkungan yang positif, nyaman. Jadi murid-murid bisa bertindak dan menciptakan dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Salah satu strategi yang perlu ditinjau ulang adalah bentuk disiplin yang dijalankan selama ini di sekolah. Sebelum kita gali lebih lanjut tentang teori disiplin, restitusi dari Dian Gosen, mari menyamakan model berpikir kita tentang disiplin itu sendiri. Nah, ini yang tadi, ya, posisi kontrol guru dari penghukum menjadi seorang manajer. Nanti kita bisa kembali lagi, kita lihat lagi paradigma kita di sekolah. Selanjutnya, perubahan paradigma teori kontrol, ilusi kontrol, yaitu ada ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Selanjutnya, di sini perubahan paradigmanya dari stimulus respon menjadi teori kontrol. Bisakah kita mengontrol seseorang? Bisa. Contohnya di sini stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tidak mungkin kita bisa mengubah orang. Yang ada adalah kita berusaha memahami pandangan orang yang lain tentang dunia. Contoh yang lain, saya bisa mengontrol orang lain, itu stimulus respon. Mungkin tidak kita bisa mengontrol orang, sedangkan kita sendiri kadang tidak bisa. Yang jelas di sini adalah teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, ya, hanya diri kita sendiri. Selanjutnya, apakah makna disiplin? Tidak ada arti di sini pun kita sudah tahu kalau disiplin itu biasanya kita ketepatan waktu, ya. Di sini dapat dikatakan kata disiplin di sini merupakan menjadi seseorang, kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Itu disiplin. Teori motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku itu ada dua. Ada motivasi eksternal dan internal. Tujuannya untuk apa? Yaitu tujuan untuk mencapai disiplin positif. Selanjutnya ini ada kata menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka. Merdeka di sini diartikan adalah tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Nah, maksudnya di sini adalah merdeka, murid itu tidak kita kekang, dia bebas. Bebas dalam arti yang benar. Nah, di sini merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya, penerapan budaya positif di lingkungan positif, yaitu salah satu tadi adalah keyakinan kelas, ya, bukan peraturan kelas. Keyakinan kelas, hukuman, dan penghargaan. Mengapa perlu keyakinan kelas sedangkan tidak peraturan kelas? Nah, di sini ada contohnya, bisa. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Jawabannya apa? Kalau kita mengendarai helm itu harus mengendarai kendaraan menggunakan helm. Karena apa? Itu peraturan atau keyakinan? Peraturan. Peraturan, ya. Yang dikatakan keyakinan di sini bagaimana? Menjaga keselamatan diri.
Iya, kita punya kesadaran dalam menjaga keselamatan diri. Jadi kalau kita bentuk keyakinan di kelas, otomatis siswa kita sadar. Misalnya contohnya keyakinan di kelas, datang tepat waktu. Ya, itu udah kita sepakati bersama. Jadi siswa sadar bahwa pentingnya datang tepat waktu itu adalah untuk diri sendiri, bukan mengikuti peraturan. Ya. Selanjutnya, misal contohnya ini, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu yang tadi, ya kan? Nah, jadi tujuannya adalah untuk sendiri. Maka disinilah pentingnya keyakinan kelas daripada peraturan. Jadi keyakinan itu lebih penting dari peraturan. Selanjutnya, nah ini ada gambar yang mana yang merupakan keyakinan kelas. Misalnya di sini kesepakatan kelas, ini juga kesepakatan kelas. Kita ambil di sini yang mana yang menjadi keyakinan kelas kita. Ya, datang tepat waktu, mengucap salam. Yang selanjutnya kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kira-kira di sini yang mana keyakinan kelas? Yang B. Yang B sebelah nih. Maksudnya Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Ya. itu keyakinan Kalau yang A ini kebanyakan kepada peraturan. Ya, jadi disinilah pentingnya keyakinan kelas. Itu salah satu contoh. Selanjutnya ini ada peraturan dan yang mana keyakinan? Ini jawabannya. Selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan nilai kebajikan yang dituju apa? Itu keyakinan atau peraturan? Keyakinan. Nilai yang dituju adalah nilai tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan? dilarang melakukan peraturan. Nah, dilarang mengganggu orang lain adalah peraturan, ya, bukan keyakinan. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan? Peraturan. Dilarang melakukan kekerasan. Peraturan. Dilarang menggunakan narkoba. Peraturan. Bergantian atau menunggu giliran. Peraturan atau keyakinan? Keyakinan, ya. Gunakan masker. Keyakinan atau masker itu gunakan masker, dua-dua bisa. Ya, kita lihat nanti. Jangan berlari di kelas atau koridor. Peraturan, ya. Jadi di sini kita lihat jawabannya. Yang pertama tadi tanggung jawab. Yang kedua nilai yang dituju menghormati orang. Yang ini dilarang menggunakan narkoba tadi, peraturan nilainya adalah kesehatan, tentang kesehatan. Jadi di sini sudah ada nilai kebajikan dan juga keyakinan kelas. Selanjutnya di sini ada contoh posisi kontrol, yaitu dihukum oleh penghargaan. Ya, pernah kita sebagai pendidik memberi hukuman sekaligus memberikan penghargaan kepada siswa. Tetapi di sini ini dibicarakan tidak kompeten, tidak bagus, tidak baik. Kenapa? Di sini ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan ini bersifat menghukum. Penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan tidak efektif dan juga merusak hubungan. Makanya tidak kompeten, ya. Selanjutnya ini ada contoh hukuman atau konsekuensi. Coba dilihat. Mencatat 100 kali di dalam buku. Kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi yang diterima murid. Yang pertama tadi hukuman, terakhir konsekuensi. Yang murid disuruh untuk mengenakan sepatu adalah hukuman, ya, bukan konsekuensi. Selanjutnya perbedaan hukuman dan konsekuensi. Ya, dapat dilihat. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sedangkan konsekuensi sesuatu harus terjadi. Itu perbedaan antara hukuman dengan konsekuensi. Selanjutnya anak membenci kedisiplinan, konsekuensinya anak menghargai disiplin. Nah, jadi perbedaan antara hukuman dan konsekuensi ini jauh berbeda. Yang mana yang boleh kita terapkan di sekolah? Konsekuensi, ya, tidak boleh hukuman. Selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Nah, kita sebelum belajar
sebelum menilai anak, kita harus menilai dulu bagaimana apa kebutuhan yang mereka butuhkan. Ya, jangan langsung ada anak terlambat langsung kita marahi. Kita tidak tahu apa permasalahannya, apa yang dia butuhkan. Nah, di sini ada kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah cinta kasih atau diterima, kesenangan, penguasaan, dan kebebasan. Nah, jadi semua anak membutuhkan kebutuhan, tergantung bagaimana tempatnya. Nah, contoh di sini, ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal kan aku suka dan senang menyanyi. Di sini kebutuhan anak ini kebutuhan apa? Cinta kasih atau kesenangan? Kesenangan. Jadi apa boleh kita mengganggu kebutuhan anak tersebut? Bagaimana cara kita bisa menyampaikan kepada anak tersebut bahwa menyanyi itu dia bukan tidak boleh, tapi bagaimana cara kita agar dia tidak tersinggung? Ya, itu adalah posisi kontrol guru sebagai manajer. Selanjutnya, ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Kebutuhan apa? Cinta kasih sayang. Ada anak-anak yang pengen diperhatikan. Ya, jangan kita lihat anak yang lari-lari depan kita marahi, bukan. Dia perlu perhatian. Kadang dia capek lari-lari nggak kita panggil, ya kan, jadi merasa sedih. Itu adalah kebutuhan tentang cinta kasih. Selanjutnya, nah ini dia tadi 5 posisi kontrol guru. Ya, yang pertama penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Ya, dapat dilihat di sini apa saja dan bagaimana saja hal-hal yang dibutuhkan oleh seorang guru menjadi posisi kontrol yang kelima ini. Mana yang lebih cocok kita terapkan? Nah, kalau penghukum jelas tidak. Di sini kami sudah pelajari dan kami mengimbau pada semua kita diharapkan menjadi guru yang berada pada posisi kontrol manager. Ya, seperti tadi, kalau ada siswa yang terlambat jangan asal hukum, tanyakan dulu bagaimana, apa, kenapa. Ya, itu adalah salah satu posisi manajer di sini. Dapat kita lihat kembali. Selanjutnya ini ada salah satu contoh kasus. Ya, coba ini dibaca dulu Ibu. Sabrina hari itu bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam seperti yang tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna putih. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah menggunakan sepatu. Pak Lukman menanyakan Sabrina, apa peraturan sekolah tentang seragam dan warna sepatu? Sabrina menjawab, sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam, namun terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Selain tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh sekali. Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu salah. Sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Sabrina meminta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar dapat tetap mengenakan sepatu dan berjanji tidak akan mengulang kesalahannya. Namun Pak Lukman tidak mau tahu. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup, ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah. Ya sudah, kamu tidak usah bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikan kepada Pak Lukman. Seharian dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu dan lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa alas sepatu. Pak Lukman ini menyuruh Sabrina melepas sepatunya dan berkeliling. Dia tidak memakai sepatu. Apakah ini cocok posisi kontrol guru? Ya.
ya, jadi tidak cocok. Bagaimana yang seharusnya oleh Pak Lukman lakukan? Coba Ibu. Menurut pendapat saya, Pak Lukman terlalu ekstrim sebagai guru, karena di situ kita melihat bahwa Sabrina tadi sudah sangat sopan, sudah minta maaf, kemudian sudah mengaku salah dan sebagainya. Tapi dengan kekerasan, maksudnya dengan Pak Lukman terlalu mengedepankan peraturan, ya, bukan tidak memberikan sedikit pun kepada anak sedikit kesempatan untuk tidak memberikan maaf ya kepada anak yang sudah meminta maaf dan segala yang sudah dilakukan yang dengan baik tadi. Itu menurut pendapat saya, Bu. Terima kasih Bu Rita. Jadi di sini pendapat Bu Rita sangat betul. Kita sebagai guru harus memberikan kesempatan. Di sini saja kita sudah merampas kebutuhan anak. Kebutuhan apa yang sudah kita rampas di sini? Yaitu tentang kebutuhan cinta kasih, ya kan? Kita tidak mau mendengar alasan dia. Yang kita mau peraturan kita. Ya, itu sebenarnya tidak boleh. Jadi kita di sini harus menerapkan posisi kontrol. Kita tanyakan, kita dengarkan keluhan anak tersebut. Baru kita bisa membuat suatu keyakinan kelasnya. Di sini nanti kita bisa tanyakan, "Nak, mengapa kamu terlambat?" "Karena saya buru-buru terlambat bangun." Bagaimana ke depannya? Kita tanyakan sama anak-anak dengan proses segitiga restitusi, yaitu kita menanyakan apa keinginan anak tersebut. Nanti kalau kita posisi manajer, anak tersebut pasti menjawab, "Baiklah Pak, hari ini saya terlambat, besok saya janji tidak akan terlambat lagi." Nah, kalau gitu posisi kita manajer, apakah anak itu akan senang terhadap kita atau tidak? Senang. Pasti, daripada kita bersikap seperti Pak Lukman. Ya, jadi di sini sudah jelas posisi manajer sangat berpengaruh dalam pendidikan kita ke depan. Selanjutnya di sini ada profil pelajar Pancasila. Di tahun ini kita diharapkan di sini saya sebagai guru penggerak untuk menggerakkan kita semua mendidik anak kita untuk mencapai profil pelajar Pancasila. Walaupun dari ke-6 ini kita sudah melaksanakannya, cuma nanti kita tumpahkan kembali. Ya, salah satu yang pernah kita laksanakan yaitu yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya kan, kita selalu membaca doa sebelum belajar, ya kan? Itu adalah budaya-budaya positif. Gotong royong juga sering. Itu adalah profil pelajar Pancasila. Cuma sekarang kita kembangkan lagi. Dari sini kita sudah melihat paparan materi dari budaya positif. Kepada Ibu Bapak Guru, kalau ada yang ingin bertanya boleh 1-2 aja, tidak usah banyak. Seperti saya bertanya, masalahnya yaitu Pak Lukman tadinya kan, gangguan Ibu. Sebagaimana kita memang dalam profesi sebagai guru beda-beda dalam pengalaman, baik tempatnya maupun posisi sekarang ini. Namun ada sedikit yang saya jelaskan. Pak Lukman itu adalah seorang piket, guru piket. Begitu ada masalah siswa dalam berpakaian sekolah yaitu sepatu beda warna, itu mencirikan kas yang salah dalam peraturan kita sekolah. Sebagai guru piket seharusnya mengambil suatu sikap contoh yang baik bagi anak sekolah yang lain. Bagi saya, untuk anak tersebut itu sepatu apapun alasannya itu harus copot. Karena apa? Tidak ada alasan. Itu merupakan contoh bagi siswa yang lain. Karena apa? Dia berbuat hanya sekali, belum lagi yang kedua kali bagi siswa yang lain. Yang kedua, guru yang di kelas tidak ada lagi alasan untuk tidak menerima siswa yang kena hukuman. Karena anak tersebut sudah kena hukuman. Jadi si orang guru di kelas harus menerima pelajaran anak itu. Jadi tidak ada kontroversi lagi, tidak ada bermasalah lagi terhadap anak tersebut. Nah, bagi anak tersebut mengalami kesalahan itu buat pelajaran bagi dia dan anak yang lain.
Mungkin di SD beda ya dengan SMA. Kalau SMA itu diharuskan. Maaf Bapak ya dan Ibu. Kalau dari contoh kasus yang saya baca, Pak Lukman itu bukan guru piket. Dan di situ bahwa Sabrina tuh lari dia karena dia terlambat, dia berlari. Ketika dia sampai di gerbang, dia sadar sendiri. Ketika dia lihat sepatu dia putih, dia sadar sendiri. Tapi karena waktu sudah nggak mungkin lagi dia pulang, dia masuk ke kelas. Kebetulan Pak Lukman berada di depan kelas dan Pak Lukman melihat bahwa Sabrina tidak memakai sepatu hitam, tapi pakai sepatu putih. Dan seterusnya yang tadi sudah saya uraikan. Menurut saya begitu, Pak. Sebenarnya saya lebih sependapat apa yang sudah disampaikan oleh Bu Rita. Dan di dalam masalah ini Pak Lukman bukan sebagai guru piket karena dia berdiri di depan pintu kelas. Dan ketika itu juga dia sudah melihat si Sabrina lari ke buru-buru karena salah memakai sepatu. Dalam hal ini kalau menurut saya Pak Lukmannya yang agak ekstrim. Nah, jadi alangkah baiknya sebagaimana yang disampaikan oleh Mas Surat tadi, kalau kontrol manajer kita tidak seperti itu. Jadi kita harus bisa membaca situasi murid di pagi itu. Walaupun dalam hal ini mungkin dalam pelaksanaan kita kadang-kadang ada juga yang tidak seperti itu karena kita sudah tahu anaknya bagaimana. Mungkin anaknya sudah kita tahu selalu dia tiap pagi malas bangun dan yang terlambat itu aja, rumahnya dekat sekolah lagi, itu lagi ceritanya. Nah, jadi dalam hal ini saya lebih sependapat apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Rita bahwa Pak Lukman di sini yang agak berlebihan. Saya rasa seperti itu. Ya, baik Bapak Ibu. Jadi kita sudah melihat contoh kasus dan mungkin kasus ini pun sering terjadi di sekolah kita. Diharapkan kepada kita semua untuk merubah paradigma belajar kita. Dari ada sikap kita sebagai penghukum, kita ubah menjadi posisi kontrol manager ya. Jangan sampai salah hukum. Nah, nih. Jadi yang selanjutnya terakhir ingin saya sampaikan adalah penerapan profil pelajar Pancasila di Sekolah SD Negeri 1 Shantalira Bayu. Bersama CGP kita bergerak untuk semua. Terima kasih. Salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demi bakti pada Ibu Pertiwi.